Dia duduk di Surabaya. Negara yang paling tinggi tingkat penganggurannya di Asia Tenggara. Viral, kartu parkirnya ada, tapi Bebasan untuk apa itu bebasan? Lahan tol itu Pak, sampai sekarang Lahan tol? dibohongi saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romdia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, seperti biasa hari-hari kita akan membuat reaction video-video yang lagi viral di sosial media. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Dia duduk di Surabaya. Ni kawan kita. Surabaya. Sahabat-sahabat kita di Indonesia, kawan-kawan kita yang ada di Indonesia, boleh tengok betul tak betul ni? Kokori ni, dia duduk dekat Surabaya. Minta tolong pastikan betul-betul ni. Kita ada takut dia ni adalah fake account, orang yang mengadu domba tapi tak berani, pengecut bacul nak tunjukkan muka dan kedudukan dia. Sebab kita dah tengok dia macam intelijen, kononnya nak menyebarkan keburukan kita ni bukan sekadar di Indonesia tetapi sampai keluar negara, nak menunjukkan kononnya kita bertopeng. Kokori, siapa yang bertopeng? Kami yang bertopeng atau kamu yang bertopeng? Pada saya, Kokori ni kalau nak buat perbandingan, buat perbandingan dengan negara China, ini lebih baik kerana kedudukan penduduknya tidak jauh beza, negeri sama-sama besar. Sebab tu kita menolak sebarang pembandingan negara yang tidak masuk akal, tidak logik. Macam mana nak membandingkan negara Malaysia dan Indonesia? Satu negara kecil dan satu negara yang cukup besar. Tak adil. Kepala otak kamu belajar mana, Kokori? Sebab tu kita bagi tahu Kokori ini adalah manusia yang bukan saja tidak berpelajaran dan pendidikan, tetapi Kokori ini adalah seorang manusia yang tidak kenal apa erti tamadun, penghormatan, pentadbiran, pengurusan populasi di antara sebuah negara ke sebuah negara yang lain. Apapun, sebelum dia nak menjadi aktivis antarabangsa, nak menerangkan banyak perkara-perkara melibatkan dasar-dasar dunia, pastikan Kokori ada identiti yang sebenar. Seorang aktivis, seorang pejuang mesti berani ke depan menunjukkan identitinya. Sebenarnya pernyataan Kokori itu pernah gue jawab di beberapa videoku yang sebelum ini gitu. Yang sebelum ini pernah gue jawab semuanya gitu. Jadi fakta, data-data yang dikeluarkan oleh Kokori itu pernah gue jawab dengan fakta yang ada di Malaysia gitu. Karena data yang dikeluarkan oleh Kokori ini dan statement yang dikeluarkan oleh Kokori ini semuanya tidak nyambung. Artinya tidak sesuai dengan fakta yang ada di Malaysia. Itulah kenapa gue selalu jawab itu semuanya. Gue bukan mau ngebela siapa, bukan mau ngebela Malaysia atau siapapun. Tetapi kalau tidak sesuai dengan faktanya, ya gue tuh merasa juga ikut malu gitu, karena gue orang Indonesia dan Kokori orang Indonesia gitu. Gue juga merasa malu kalau statementnya itu nggak sesuai dengan apa yang ada di Malaysia. Gue udah jawab semuanya di video-videoku sebelumnya gitu. Kenapa gue jawab? Bukan gue benci dengan negaraku sendiri, tidak. Gue hanya ingin meluruskan agar masyarakat kita itu tidak terbohongi, tidak dibohongi oleh orang-orang ini gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Negara yang paling tinggi tingkat penganggurannya di Asia Tenggara. Nomor 1, Indonesia 5,2%. Nomor 5, negara Vietnam 2,1%. Nomor 2, Filipina 5,1%. Nomor 3, Brunei Darussalam 4,9%. Brunei Darussalam pun banyak pengangguran cuy. Habis kau ingat Kak Brunei itu semua anak raja. Kalau negara yang paling tinggi kriminalitasnya di mana beda? Sabarlah Mbak, yuk kita ni cakap pengangguran dulu baru kriminal. Negara Malaysia tingkat penganggurannya 3,5%. Negara Singapura tingkat penganggurannya 1,9%.
20%. Kalau gitu bagus tinggal di Johor Malaysia kan, Cek, kerja di Singapura. Biaya hidup di Johor lebih murah dibanding ke Singapura. Jadi di Singapura tuh kerja aja, tapi kata beda di Singapura banyak juga pengangguran. Yang paling banyak penganggurannya di Indonesia, Mbak Yu, 5,2%. Kok kalau misalnya nak kerja dekat Indonesia, Mbak Yu, minimal punya pengalaman 3 tahun. Terus maksimal umur dia 25 tahun aja. Engkau harus menguasai 4 elemen, Mbak Yu. Air, api, tanah, udara. Engkau harus punya kendaraan sendiri, punya SIM A, SIM B, SIM C. Tapi kata orang Indonesia bukan yang paling penting tuh orang dalam ya, beda. Yang paling penting orang dalam itu betul juga punya uang kalau mau cari kerja di sana. Aduh, udahlah gajinya kecil gitu ya. Aduh, nggak tahu. Ini harus dibenahi ini semuanya. Jangan sampai orang-orang yang memakai orang dalam itu masih berkembang biak sampai sekarang. Ini merosakkan ini. Sedangkan orang-orang yang punya skill, yang punya kebisaan dalam bidang itu tidak ada gunanya karena tidak punya orang dalam. Itulah di negeriku. Guys, ini banyak sekali perkara-perkara seperti ini tuh yang masih berlaku sekarang itu. Yang masih masih berlaku lah di tempat kita gitu. Ini jangan dibiarkan ini semuanya. Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Viral, ini dia guys. Kartu parkirnya ada, tapi saat motor wanita ini hilang, tukang parkirnya gak mau tanggung jawab. Loh. Ngomongnya aman, tapi gak aman. Sehingga wanita itu pun hanya bisa menangis. Sebab saat ia keluar dari perpustakaan yang berada di Lampung tersebut, tiba-tiba motornya hilang entah kemana. Dan tukang parkirnya juga langsung tak mau tahu. Gak ada tanggung jawab, sama sekali. Apa ada di pihaknya Gojek gini ya? Kita itu ketika datang ke suatu tempat, yang pasti kita akan lihat di situ ada tukang parkir atau tidak. Kalau tidak ada tukang parkir, artinya kita harus mengunci motor kita dengan ya berbagai kunci lah gitu ya. Entah itu kunci stang, entah itu kunci untuk keamanan, demi keamanan. Tetapi kalau sudah ada tukang parkir, artinya ada yang jaga dong itu motor. Gitu kan? Dan kita bayar sama orang itu. Loh, kok hilang gak mau tanggung jawab? Gimana ceritanya coba? Jangan jadi tukang parkir dong. Kan gitu. Di Malaysia loh. Ini tingkat kriminal ini masih ada. Kriminal-kriminal seperti itu masih ada. Solusinya ya berikan mereka lapangan pekerjaan kalau nggak mau ada maling lagi gitu. Kalau nggak mau ada orang mencuri motor lagi. Karena puncaknya orang menjadi pencuri itu ya karena mereka nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan gitu. Di Malaysia kenapa tingkat kriminalnya itu kecil? Ya karena mayoritas masyarakat Malaysia itu punya pekerjaan, punya penghasilan. Artinya mereka bisa makan setiap harinya gitu. Kan gitu guys, bener nggak? Silahkan komen. Apa komentar kalian? Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Bebasan untuk apa itu bebasan? Lahan tol itu Pak, sampai sekarang Lahan tol? dibohongi saya Pak. Hal-hal kayak begini yang jadi sumber perpecahan sebenarnya. Buat apa dia dengerin rakyat pas udah lengser? Mau menyalahkan presiden baru, seolah-olah Bapak ini paling denger rakyat, presiden yang baru enggak gitu. Seolah-olah Bapak ini yang paling memikirkan solusi untuk ibu ini. Padahal Bapak ini kan sumber dari masalah ibu ini. Untung aja ibunya nggak tahu. Kalau udah tahu paling udah ditimpuk tuh sama sendal. Bapak lupa nih sama kasus agraria. 2000 lebih kasusnya. Diam aja kemarin. Sekarang sok-sok jadi pahlawan. Mulyono. Kan Bapak udah berhenti jadi presiden. Dan jalan tol itu dibangun semasa pemerintahan Bapak. Kok sekarang sok-sokan mau jadi pahlawan gitu? Datang ke masyarakat nanyain kenapa, ada apa. Hei, mereka digusur itu udahlah ditipu, uangnya nggak dikasih, pergantian rumahnya. Tiba-tiba nanyain, pura-pura lupa Pak Mulyono ini. Aduh. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.